Shalom teman-teman. Kembali lagi dalam ibadah Fresh G dan Excel. Saya mengucap syukur sampai dengan hari ini penyertaan Tuhan masih nyata dalam kehidupan saya. Dan saya percaya penyertaan Tuhan juga nyata dalam kehidupan teman-teman. Amin. Karena itu mari kita siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu Tuhan, buat penyertaanmu, buat perlindunganmu, pemeliharaanmu Tuhan Yesus. Yang selalu baru setiap pagi Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kami Tuhan Kau nyata, dalam kelemahan kami Engkau sempurna Tuhan Yesus. Kalau belakangan ini kami mengalami ketakutan Tuhan Yesus, kalau belakangan ini ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mau pegang Tuhan Yesus, satu hal yang kami mau percaya, Kau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Kau Allah yang selalu sama dulu, sekarang dan selamanya Tuhan. Kau tetap Allah yang setia, Kau Allah yang baik. Kau Allah yang memelihara kehidupan kami. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami dan tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Layakan sucikan kuduskan kami Tuhan Yesus untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang menjamah melawat setiap kami Tuhan yang melakukan ibadah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya Allah yang setia. Rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King above the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King above the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the flood. I will be still, know you are God. You are God. Kau Allah yang setia Yesus. Kami aman dalam-Mu. Kau Allah yang menyertai kami. Yesus.
find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the flood. I will be still, though you are God. I will be still, though you are God. I will be still, know you are God. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia. Kami berterima kasih Yesus buat semua kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Kami aman di dalam-Mu, bersama-Mu Tuhan. Kami tak takut, sebab Kau Allah yang memberi kami kekuatan, memberi kami pengharapan. Glory, glory hanya bagi-Mu. Yesus, Yesus Raja. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia Allah yang hidup, yang layak diagungkan, yang layak ditinggikan. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, dengan senap hati kami Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Bersama-Mu kami takkan gentar, kami takkan takut. Glory, glory, glory. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kalau ada di antara teman-teman yang mengalami ketakutan, kalau ada di antara teman-teman yang gentar karena perubahan yang terjadi, satu hal yang saya mau sampaikan buat teman-teman. Allah kita Allah yang tidak pernah berubah, Allah kita Allah yang setia. Dia yang melingkupi kita dengan kuasanya, Dia yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semuanya ini, Bang. Di saat badai bergerak,
akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan senap hati katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Engkau Allah kami, Yesus. Kami tenang sebab Engkau berjanji tak akan meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu, buat setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai mulut lidahnya Tuhan Yesus. Untuk menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Berkati juga setiap kami yang mendengar. Biar apa yang kami dengar boleh menjadi berkat Tuhan Yesus dan terima dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ucapan syukur dan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore sahabat Excel dan sahabat Frisji yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini, pada hari Minggu ini kita kembali dapat beribadah bersama-sama. Itu karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat beribadah bersama-sama. Walaupun ibadah kita masih tetap ibadah melalui online pada hari ini. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mengalami, kita lagi antri ya. Kita lagi antri di depan kasir, terus di depan kita ada orang yang lagi batuk-batuk. Dan lebih parahnya lagi, orang ini tidak menggunakan masker. Dan kita mulai merasa jengkel karena melihat orang yang di depan kita ini batuk-batuk terus tanpa henti. Dan apalagi dia tidak menggunakan masker dan kita berada di belakang orang tersebut. Ketika orang itu pergi, dan tibalah giliran kita untuk berada di kasir untuk membayar apa yang sudah kita ambil untuk kita belanja, bahan belanja kita. Waktu kita sampai di kasir, kita pun mulai merasa tenggorokan kita terasa kering. Dan kita mulai merasa batuk-batuk seperti itu yang saya berikan contoh. Dan ketika kita pulang di rumah, kita merasakan bahwa tenggorokan kita masih tetap kering dan kita merasa bahwa gatal, ada sesuatu yang gatal dalam tenggorokan kita dan kita mulai batuk tak henti-hentinya dan kita pun mulai merasa meriang dan akhirnya kita merasakan demam. Ketika kita merasa meriang dan merasa demam, pikiran kita pun mulai memikirkan hal-hal yang negatif. Kita mulai berpikir, jangan-jangan saya terkena virus COVID-19. Kita berpikir, dan ketika kita mulai merasa cemas, kita mulai merasa takut, kita mulai merasa gelisah, kita pun menelpon sahabat kita. Dan kita menceritakan apa yang kita alami. Dan sahabat kita berkata,
Kamu harus pergi periksa ke dokter. Jangan-jangan kamu itu terkena COVID. Dan kita mulai merasakan takut, cemas, gentar. Dan kita kehilangan semangat. Dan kita merasakan tubuh kita makin hari makin lemas. Tetapi menjelang berapa hari kemudian kita merasakan kita baik-baik saja. Tenggorokan kita itu sudah tidak lagi terasa kering, sudah tidak lagi terasa gatal. Dan kita pun tidak merasa meriang dan demam. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita ini saya ingin menyampaikan kepada setiap rekan-rekan bahwa hubungan yang terdapat di antara pikiran dan tubuh sangatlah erat. Oleh karena itu pada hari ini renungan kita, KGO berikan tema pikiran sehat, tubuh kuat. Antara pikiran dan tubuh kita itu sangat erat hubungannya. Bila mana suatu kali pikiran kita diserang dengan hal-hal yang negatif, yang merusak pikiran kita, secara otomatis tubuh kita pun akan mengalami serangan tersebut. Seperti cerita tadi, ya berapa minggu yang lalu saya mengalami yang seperti itu. Dan saya sangat merasa jengkel sekali ketika saya antri di salah satu minimarket, ada orang yang batuk-batuk seperti itu. Dan pulangnya saya merasakan meriang, merasakan demam. Padahal berapa hari kemudian saya tidak merasakan apa-apa. Itu karena faktor pikiran. Ketika pikiran kita terganggu, maka fisik kita pun terganggu. Penyakit-penyakit kadang-kadang sering ya lebih kuat ya karena angan-angan hati kita. Karena kita berpikir bahwa kita adalah orang yang lemah, maka tubuh kita akan menjadi lemah. Banyak orang yang menderita ya, menderita cacat dan tidak mampu melakukan apa-apa karena mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa dan tidak mampu. Tetapi kita lihat banyak orang juga orang-orang yang mengalami kekurangan fisik tetapi mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka memiliki kekuatan kesehatan pada pikirannya. Sehingga dengan kekuatan pikiran, dengan kesehatan pikiran, orang-orang yang dipandang memiliki kekurangan menjadi orang-orang yang luar biasa karena mereka mempunyai cara pikir yang luar biasa. Orang yang memiliki cara pikir yang luar biasa, orang yang memiliki kesehatan pikiran yang luar biasa, dia pun akan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Di balik pikiran yang sehat ada tubuh yang kuat. Stres merupakan hal yang lumrah tentunya, yang dialami oleh setiap orang. Saya pun demikian. Saya pun kadang-kadang mengalami stres. Namun hati-hati jika stres dibiarkan, karena stres ini bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan psikomatis ya. Gangguan yang mempengaruhi fisik kita ya. Ketika kita mengalami pikiran-pikiran yang terganggu, mengalami kecemasan, kita mulai stres, kita mulai terganggu untuk tidak bisa tidur dan pada akhirnya tubuh kita menjadi sangat lemah. Bahkan mempengaruhi fisik kita seperti mulai merasakan nyeri pada tulang dan lain sebagainya. Psikosomatis terdiri dari dua kata yaitu psi yang artinya pikiran dan soma yang artinya tubuh. Jadi gangguan ini mengakibatkan terganggunya pikiran yang mengakibatkan fisik kita pun mengalami gangguan. Jadi karena pikiran kita yang stres, pikiran kita yang cemas, kita pun mulai mengalami gangguan terhadap tubuh atau fisik kita, mempengaruhi mental kita. Jadi para ahli menyimpulkan bahwa ada kaitan antara kesehatan pikiran dan kesehatan fisik. Banyak orang menjaga kesehatan fisiknya dengan baik. Hari-hari ini kalau zaman dulu yang dijemur itu kasur. Hari-hari ini semua orang pada berjemur. Ya, semua berjemur. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Makan vitamin, berolahraga dan melakukan hal-hal yang
membuat tubuh menjadi sehat. Tetapi itu semua baik, itu semua benar. Tetapi jangan kita lupa bahwa kita harus juga memberikan kesehatan kepada pikiran kita. Pikiran kita pun harus sehat supaya tubuh kita sehat. Karena di balik pikiran yang sehat ada tubuh yang kuat. Banyak orang untuk mengalami kesehatan pikiran, mereka melakukan semacam olahraga meditasi, yoga, atau terapi hipnoterapi, atau terapi tertawa. Supaya mereka mengalami kesehatan pikiran. Ya, karena ketika orang bahagia, ketika orang memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang bahagia tanpa ada kecemasan dalam hidupnya, itu akan menambah imun di dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita tetap menjadi kuat. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi 3000 tahun yang lalu Salomo telah menemukan, ya, sebelum ada semua yang dipikirkan oleh ahli-ahli psikiatris ini, ya, Salomo sudah menemukan bahwa ada kaitan antara pikiran dengan tubuh. Luar biasa tentunya kenapa Salomo bisa mengalami hal yang demikian, karena ada hikmat Tuhan. Pastilah hikmat Tuhan yang memberikan kepada Salomo sehingga Salomo tahu, ya, bahwa di dalam pikiran ada hubungannya dengan tubuh kita. Sehingga dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 Salomo mengatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat yang diberikan kepada Salomo oleh Allah, dia ingin menyampaikan kepada setiap umat Allah, bahkan kepada kita sampai hari ini, bahwa ada kaitan antara kesehatan pikiran dengan kesehatan fisik. Salomo ingin memberitahukan kepada setiap kita, hai umat Allah, ketahuilah bahwa ketika engkau memiliki pikiran yang sehat, engkau memiliki pikiran-pikiran yang positif, engkau memiliki pikiran-pikiran yang benar, maka akan mempengaruhi fisikmu, akan mempengaruhi tubuhmu, membuat tubuhmu menjadi kuat. Jadi inti dari Amsal 17 ayat 22 ini, Salomo ingin mengatakan menjaga kesehatan kita, ya, menjaga kesehatan pikiran dan jiwa kita serta hati kita dapat mempengaruhi fisik kita. Itu yang ingin disampaikan oleh Salomo dalam Amsal 17 ayat 22. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Salomo mengatakan semangat yang patah, guys, semangat yang patah, guys, mengeringkan tulang. Ya, kalau Salomo hidup di zaman sekarang, mungkin Salomo akan katakan, hey guys, semangat yang patah mengeringkan tulang. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berpikir tentang semangat yang patah, apakah yang ada di dalam pikiran kita? Ketika kita mendengarkan kalimat semangat yang patah, semangatnya patah, semangatnya patah Ki. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan kalimat itu? Mungkin kita akan berkata orang itu sudah tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Orang yang semangatnya telah patah, orang yang gairah hidupnya telah patah akan tidak mampu menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan di dalam kehidupannya setiap hari. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam situasi ini, dalam situasi COVID-19 ini, kita harus belajar untuk menerima kondisi yang terjadi tanpa kehilangan semangat. Mungkin banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita ketika masa pandemi ini. Mungkin kita sementara dirumahkan. Mungkin kita mulai mengalami stres karena belajar dari rumah. Belajar sendiri, tidak berjumpa dengan teman-teman kita. Tetapi sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap memiliki semangat
di dalam kehidupan kita. Walaupun kita dirumahkan, kita harus minta hikmat kepada Allah. Kita minta tuntunan kepada Allah, memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat melewati masa pandemik ini. Saya terlalu yakin dan terlalu percaya ketika kita berdoa, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami pada masa-masa ini yang bisa membuat pikiran kita terganggu. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar di dalam mengatasi setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi kita harus memupuk pikiran kita supaya tetap semangat. Memupuk pikiran kita supaya tetap gembira dan penuh dengan pengharapan. Penuh dengan damai sejahtera. Karena kesehatan kita bergantung juga pada pikiran-pikiran kita. Jangan pikirkan hal-hal yang mempengaruhi fisik kita menjadi lemah. Tapi pikirkanlah pikiran-pikiran yang membangun hidup kita. Pikirkanlah pikiran-pikiran yang penuh dengan pengharapan. Karena Tuhan memberikan kepada kita segala pengharapan. Ya, Tuhan berkata kepada kita bahwa rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan-rancangan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan di dalam kehidupan kita. Jadi dalam masa-masa sulit ini, ya, masa-masa yang gampang membuat kita stres ini, kita tetap memikirkan pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sahabat pelajar dan sahabat Excel yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar kita tetap memiliki pikiran yang sehat dan pikiran yang gembira. Yang seperti dikatakan oleh Salomo, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Salomo katakan demikian, bahwa pikiran yang sehat akan selalu membuat hatinya bergembira. Bagaimana supaya hati kita tetap gembira, pikiran kita tetap sehat? Hal yang pertama, dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-30, ada suatu kisah yang terjadi ketika Musa mengatakan kepada 12 pengintai, pergilah engkau mengintai, ya, tanah yang dijanjikan Allah kepada kita. Jadi pergilah ke 12 pengintai. Ketika mereka melihat di sana, wah sangat bagus, tanah itu sangat bagus, ya, buah-buahnya sangat bagus, anggur-anggurnya melimpah, susu melimpah. Tetapi orang-orang yang mendiami tanah itu adalah orang-orang yang besar-besar, orang-orang raksasa. Tidak mungkin kita mengalahkannya. Tetapi Kaleb punya pemikiran yang luar biasa. Kaleb memiliki pikiran yang berbeda dengan orang-orang pengintai yang lainnya. Kaleb mempunyai pikiran apa? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Kaleb. Ketika dia mengintai tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dalam ayat yang ke-30 di situ Kaleb mengatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negara itu sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Ketika yang lain mengatakan kita pasti kalah, ketika yang lain mengatakan kita pasti tidak bisa menang berperang, Kaleb memiliki pemikiran yang luar biasa. Kaleb katakan kita harus maju, pasti kita menang, kita akan mengalahkan bangsa itu dan menduduki tanah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya mau sampaikan bagaimana supaya pikiran kita tetap sehat, pikiran kita tetap gembira. Yang harus kita miliki, jangan fokus pada kesulitan. Tapi jangan fokus pada kesulitan, terpaku pada masalah. Tapi fokuslah pada rencana dan rancangan Allah. Kalau Allah katakan kepada kita, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan. Kita harus fokus dengan rencana Allah. Bahwa Allah tidak pernah merancangkan kegagalan. Allah tidak pernah merancangkan kesulitan-kesulitan terus menerus dalam kehidupan saya. Bahwa kesulitan yang saya hadapi hari ini adalah suatu proses yang saya harus lewati untuk melihat rancangan Allah yang luar biasa dalam kehidupan saya. Kita harus fokus dengan rencana dan rancangan Allah. Bukan fokus pada proses rencana dan rancangan Allah yang sementara kita lewati hari-hari ini. Kalau hari ini kita mengalami kesulitan, hari-hari ini kita mengalami banyak hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Jangan fokus dengan hal-hal yang tidak enak itu. Tapi fokuslah
pada rencana dan rancangan Allah. Yang Allah berikan kepada kita, bahwa aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Lewati prosesnya, engkau akan melihat rancangan yang luar biasa yang akan kusediakan kepadamu. Seperti janji yang diberikan kepada umat Allah, bahwa mereka akan menduduki tanah perjanjian yang Allah berikan kepada mereka. Tanah di mana penuh madu dan susu, yang artinya penuh dengan kelimpahan. Jangan fokus dengan prosesnya, sahabatku. Tapi fokuslah pada janji dan rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Punyalah pikiran yang seperti Kaleb. Bukan melihat tantangannya, tapi melihat rencana Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat rancangan Allah, kita tahu bahwa kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik kita. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Hal yang kedua, dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Mari kita baca Mazmur 1 ayat yang kedua. Berbahagialah orang, ya dia katakan berbahagialah orang. Diawali dengan kata berbahagialah orang. Berarti agar supaya kita tetap mengalami kebahagiaan, tetap mengalami kegembiraan, pikiran-pikiran kita tetap sehat, kita harus berbahagia. Dikatakan si pemazmur mengatakan, penulis Mazmur mengatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi sahabat pelajar dan sahabat muda, sahabat Excel. Yang kedua bukan, yang pertama tadi jangan fokus dengan proses, jangan fokus dengan masalah, tapi fokus dengan rencana Allah. Yang kedua adalah yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Orang yang menyenangi Taurat Tuhan, orang yang merenungi Taurat Tuhan itu siang dan malam. Bukan merenungi kapan ini pandemik berakhir. Itu tetanggaku kok dong sudah kena virus corona. Bagaimana itu banyak orang mati kena virus corona. Bukan berpikir seperti itu. Nonton berita, mengasihani diri sendiri. Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita. Orang yang kesukaannya melakukan Taurat Tuhan. Walaupun hari-hari ini kita mengalami kecemasan. Kapan ini COVID berakhir? Tetaplah menyenangi